الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وينبغي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا واشف مرضانا وارحم موتانا ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman para jamaah Masjid Istiqamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya sampai di akhir zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pada kesempatan yang mulia ini temanya adalah tema bebas. InsyaAllah kita akan bahas mengenai sumpah, ya. Mengenai sumpah. Di dalam Islam itu ada namanya sumpah atau al-hilfu, al-halafu, al-yaminu. Itu yang akan kita bahas secara khusus insyaallah. Bagi teman-teman yang membawa mushaf, baik mushaf yang cetak yang dekat dengan Quran kanan kiri, silakan dibuka mushafnya surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayatnya 89. Yang punya Quran elektronik juga silakan dibuka surat Al-Maidah ayat 89 tentang sumpah. Sekali lagi surat Al-Maidah ayat 89 tentang sumpah. Sudah ketemu ya insyaallah ya, surat kelima ayatnya 89. Ana baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil sumpah kalian yang tidak serius atau main-main ya. Tetapi Allah akan mengambil sumpah kalian yang sungguh-sungguh. Jadi ada sumpah yang main-main, ada sumpah yang sungguh-sungguh. Sumpah yang tidak serius itu seperti misalnya, ini kebiasaan bangsa Arab, mereka misalnya kita tawarin makan, ya makan, tafadhal, makan siang. Nanti dia bilang saya sudah makan, wallahi saya sudah makan gitu. Jadi mau bilang udah makan aja pakai wallahi. Makan lagi enggak apa-apa, itu tadi baru sedikit. Nanti dia bilang lagi wallahi saya udah kenyang. Nah, jadi mau bilang kenyang aja pakai wallahi. Ini sumpah-sumpah begini, sumpah-sumpah tidak dimasukkan dalam ayat ini. Ini namanya sumpah dengan tidak sungguh-sungguh atau billahu, tidak sungguh-sungguh. Ya misalnya saya sudah
Sampai nih. Sudah sampai mana? Sudah sampai masjid. Wallahi sudah sampai saya. Wallahi. Pokoknya perkara-perkara sepele itu pakai sumpah gitu. Itu enggak dianggap dalam Islam dan itu sudah kebiasaan bangsa Arab seperti itu. Adapun yang diambil sumpah itu adalah yang serius. Yang benar-benar sumpah serius itu yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, terkena hukum dalam ayat ini. Apa hukumannya? Orang yang bersumpah dengan serius dia akan kena hukuman jika dia membatalkan sumpahnya. Apa itu contohnya? Hukumannya apa itu? Hukumannya adalah fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin. Hukumannya dia harus memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin atau fakir. Fakir miskin sama saja. Fakir lebih tidak ada apa-apa. Miskin masih ada tapi ya kurang. Ya. Jadi kita berikan kepada mereka, kita beli 10 makanan kemudian kita berikan kepada mereka fakir miskin. 10 makanan. Kalau antum biasanya makan ayam kremes 15.000, maka makan beri mereka itu. Kalau antum biasa makan nasi kebuli setiap hari 30.000, beri makan mereka itu. Kali 10 orang harus 10, tidak boleh 5 makan pagi, 5 makan siang. Enggak bisa, harus 10 makan siang. Jangan nasi uduk makan pagi, murah sekali ya. Itu 5.000. Tidak pakai telur lagi. Jadi itu terlalu murah lah. Antum kasih yang mahalan sedikit, 20.000. Jadi itu aturan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hukuman bagi yang melanggar sumpahnya. Yang pertama memberi makan 10 orang fakir miskin. Kemudian kalau kita punya rizki yang lebih, Allah kasih kita rizki lebih, alhamdulillah kita bisa memberikan pada mereka 10 pakaian. Jadi kalau tadi adalah makanan yang kita makan atau yang kita beri ke istri kita, itu caranya makanan yang seperti itu. Kalau kita punya rezeki lebih, saya mau kasih baju karena baju lebih awet. Makanan habis walaupun jadi daging jadi darah ya. Baik, amalnya bisa menyebabkan kita masuk surga kasih makanan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai itu. Kemudian kalau kita mampu, kita mau kasih baju lebih mahal, enggak ada masalah. Kita kasih baju lebih mahal. Tapi bajunya dengan syarat baju taqwa. Jadi bukan baju bola atau baju basket. Anak-anak fakir miskin atau anak muda mau main bola enggak punya baju bola, antum sedekah bayar sumpah. Bukan ya, baju salat, baju ibadah, baju yang menutup aurat. Tidak baju salat pun enggak apa-apa, tapi baju taqwa yang menutup aurat. Seperti baju-baju kemeja, enggak ada masalah insyaallah. Kemudian kalau kita punya rizki lagi, kita mau lebih besar lagi, kita bisa membayar sumpah kita dendanya dengan tahriru raqabah atau membebaskan budak. Ya, di sini ada membebaskan budak seandainya kita mau. Tapi alhamdulillah saat ini tidak ada perbudakan sehingga pilihan ketiga ini tidak bisa kita ambil. Maka seandainya kita tidak bisa kasih makan orang fakir miskin, kita tidak bisa memberi baju, kita juga tidak bisa membebaskan budak karena tidak punya rezeki misalnya, kita sudah miskin, maka ada pilihan yang ketiga, yang berikutnya adalah puasa sebanyak 3 hari. 3 hari, itu yang kita lakukan. Nah sekarang kita ambil contoh sumpah yang seperti apa yang harusnya kita bayar denda, begitu ya, seandainya kita batalkan. Sumpah seperti apa? Kita ambil di sini contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala a'tama rajulun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma raja'a ila ahli fawajada as-sibyata qad namu fa'atahu ahluhu bit'amihi fahalafa la ya'kulu min ajli sibyatihi thumma bada lahu fa'akal فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه رواه مسلم. Ini kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada cerita. Jadi ada seseorang sahabat di zaman Nabi, tidak dikenal siapa namanya. Beliau berada di rumah Nabi cukup lama sampai larut malam.
Kemudian beliau pulang ke rumah keluarganya, ke rumahnya. Sampai di rumahnya, dia temui anak-anaknya sudah tidur semua. Tersisa istrinya yang ada saat itu bangun. Alhamdulillah istrinya kemudian menyiapkan makanan dan disuguhkan makanan kepada si bapak ini, si laki-laki ini. Si laki-laki ini melihat anak-anaknya tidur, dia bersumpah, demi Allah saya nggak akan makan makanan ini. Kamu aja yang makan, saya nggak mau makan. Sampai nanti kalau anak-anak saya bangun, pagilah saya makan. Saya nggak mau, demi Allah saya nggak mau makan. Sudah ditawari, dia bersumpah dengan serius sumpahnya, nggak mau makan kecuali bersama anaknya. Anaknya sudah tidur, jadi dia bersumpah nggak mau makan. Kemudian dia kelaparan, akhirnya dia makan juga, tapi dia udah sumpah sungguh-sungguh saya nggak akan makan. Ya ini juga bisa kejadian ke kita. Kalau antum ngasih ke anak makanan, nggak akan anak terima, demi Allah, karena anak benci sama antum. Nah, misalnya gitu, ya. Atau karena antum pernah menyakiti anak, demi Allah, nggak akan anak terima. Nah, sumpah-sumpah begini jatuh ya, sumpah-sumpah begini jatuh. Tapi kalau afwan, anak udah kenyang, demi Allah udah kenyang, itu nggak jatuh. Itu tadi maksudnya sumpah-sumpah yang tidak sungguh-sungguh. Ya ini sumpah yang sungguh-sungguh. Bahkan di hadis ini disebutkan sebabnya. Kenapa dia bersumpah seperti itu? Sebabnya karena dia tidak mau makan tanpa anak-anaknya. Ada sebabnya. Dan dia serius tidak mau makan. Maka dia lapar, berubah pikiran, akhirnya dimakan juga makanan itu. Subhanallah. Akhirnya dia, sahabat ini radhiyallahu anhu, datang kepada Nabi SAW mengadu tentang kejadian semalam. Ya Rasulullah, semalam saya seperti ini. Terus bagaimana harusnya yang saya lakukan? Maka sabda Rasulullah SAW, man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah, fara'a ghairaha khairan minhu, kemudian dia setelah dia bersumpah tadi tidak mau makan, dia lihat ada hal lain yang lebih baik dari sumpah itu. Kalau dia terus megang sumpahnya sampai pagi, mudarat, dia bisa sakit perut, bisa sakit mah, kelaparan, dia nggak mau makan, ya kan? Karena anaknya tidur, baik makanan dari istrinya atau makanan dari luar, kan sebabnya anaknya tidur, ya kan? Digojekin aja bang, sama aja, bukan masalah saguhan anta, tapi ini masalahnya anak-anak tidur. Oh oke bang, kalau gitu kita bangunin aja bang, dia nggak mau juga dibangunin kan? Nah makanya dia tetap lapar kalau dia berpegang kepada sumpahnya itu. Dalam hal seperti ini kata Nabi SAW, barang siapa yang bersumpah, kemudian dia melihat sesuatu yang lebih baik, dia berpikir ulang, sumpah saya ini nggak baik sebenarnya untuk saya, maka dia saat itu boleh membatalkan sumpah dengan langsung, gampang, dia tinggal batalkan, ya udah dia tinggal makan. Terus apa sanksinya? Besok dia pagi-pagi kasih makan orang miskin, gitu kata Nabi. Jadi barang siapa yang bersumpah, kemudian dia melihat sesuatu yang lebih afdal, lebih maslahat, silakan batalkan sumpahnya, kemudian fal yukaffir. Kemudian dia bayar kafarat. Apa kafarat? Denda. Besok dia ambil 10 anak fakir miskin atau orang tua yang fakir miskin, kasih makan 10, selesai. Semalam dia kenyang, kemudian besok dia sedekah. Nah, begitu ya, atau kasih baju. Itu tata cara untuk membatalkan sumpah. Contoh lagi, misalnya ada seseorang yang dia sudah komitmen, dia ada masalah di keluarganya, tidak mau dia mengambil harta waris. Misal ya, dia berseteru dengan abangnya atau adiknya. Dia saking marahnya, dia katakan kepada abangnya, adiknya, saya bersumpah, ya demi Allah. Syarat sumpah itu harus menyebut nama Allah. Kalau saya janji saja, itu bukan sumpah namanya. Saya janji nggak akan ngambil, itu nggak ada masalah itu. Itu urusan dia dengan janjinya saja. Tidak ada denda, tidak ada denda kalau janji. Ya saya janji akan begini, tiba-tiba dia tidak menepati, maka dia berdosa dengan masalah tidak menepati janji. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada dia, kenapa engkau tidak tepati janji? Itu aja. Sedangkan untuk sumpah ada hukumannya. Untuk sumpah ada hukumannya. Apa hukumannya yang tadi? Nah, seandainya orang yang tadi, seseorang itu di keluarganya dia bersumpah, berjanji dengan nama Allah, demi Allah saya nggak akan ambil harta waris bapak saya, nggak akan, ente aja semua ambil, saya nggak perlu. Misalnya dia bersumpah, tiba-tiba meninggal ayahnya, dia jatuh miskin, ya dia jatuh miskin, atau dia nggak jatuh miskin, nggak apa-apa dia nggak jatuh miskin,
meninggal ayahnya, biasa mereka berduka. Biasa kalau orang meninggal orang tua nih agak-agak sadar gitu kan, meninggal ibu bapak sadar, akhirnya akurlah mereka. Saat itu si abang ini dia nggak enak, saya kemarin udah sumpah, saya nggak mau ngambil harta waris ayah ibu, gimana ini, gimana caranya? Nah, dalam hal seperti ini yang lebih afdal dia membatalkan sumpahnya ngambil waris atau dia tetap dengan sumpahnya? Hah? Ngambil waris atau tetap dengan sumpahnya? Warisan ya Syekh, hadis syariah. Warisan itu syariat, pemberian dari Allah kepada hamba dengan ketetapan langsung dari Allah. Itu ketetapannya nggak bisa dirubah. Segitu ketetapannya. Itu hadiah dari Allah. Hei manusia, kalau ada harta yang tuannya nggak ada, meninggal, itu harta saya kasih ke fulan sekian persen, ke fulan sekian persen, itu Allah yang kasih. Ya, itu ketetapan dalam Al-Quran jelas, surat An-Nisa 11-12. Jadi ketetapan waris itu adalah ketetapan langsung karena ada harta tidak ada pemiliknya. Maka Allah yang kasih, ini buat kamu, buat kamu, buat kamu. Maka berdasarkan ini, kalau ada orang yang seperti tadi tuh, dia menolak waris, sumpah, tiba-tiba ayahnya meninggal, apa kita sarankan? Nah, apa kita sarankan? Hah? Membatalkan sumpah atau biarin aja? Biarin aja, biar kita dapat banyak. Hah? Antum keluarga ini, apa yang harus antum sarankan? Suruh abang itu batalin sumpah, teman-teman. Gak usah ragu. Ya, walaupun jadi jatah antum berkurang, nggak berkurang lah, itu hak dia memang. Karena mengambil harta waris itu lebih baik daripada bersumpah tidak mengambil harta waris, karena itu hak dia. Karena hak dia. Dan itu pemberian dari Allah. Dan khawatir di masa mendatang dia bangkrut, dia menjadi pensiunan, gak ada pendapatan, khawatir dia menyesal dengan tidak mengambil harta waris, nanti masalah lagi. Oleh itu kita yang hadir saat itu meminta kepada abang kita untuk membatalkan sumpah. Setelah kita bilang bang atau dek bantalin sumpah, setelah itu kita suruh apa dia? Ayat ini kita suruh apa? Hah? Bayar kafarat. Apa kafaratnya? 10 makan orang miskin. Bang, abang ambil aja ini. Abang dapat waris kalau dihitung-hitung 40 juta. Saya udah janji kemarin, udah sumpah saya khilaf. Enggak apa-apa bang, ambil 40 juta. Setelah itu abang keluarin, kasih makan orang miskin 10 orang. Beli 200 ribu buat 10 orang, 20 ribu. Ya kan? Ayam penyet. Nah, abang untung banyak, untung 39 juta 800 ribu. Ya. Itu benar begitu yang dianjurkan. Jadi dia sebaiknya membatalkan, kemudian disarankan untuk membayar denda. Insya Allah saya yakin, insya Allah abangnya mau. Ya, dijelasin. Dendanya apa? Wah, dendanya murah bang. Dendanya murah. Berapa dendanya? Itu 10 makan orang miskin saja. Nah, baik. Jadi itu contohnya. Contoh lain misalnya kita orang lain sudah bersumpah tidak mau bertemu dengan fulan. Dia sudah marah dengan fulan. Demi Allah saya enggak akan ketemu dengan dia. Demi Allah saya enggak akan ketemu dengan dia. Karena dia begini. Sampai Idul Fitri dia sadar, kemarin Ramadan dia dengerin ceramah dari kajian di masjid, zuhur misalnya, oh nggak baik memutus tali silaturahim, maka di Idul Fitri dia berpikir saya mau ketemu juga nih, gimana ya, akhirnya dia sadar dan dia mau bertemu. Maka silakan bertemu dengan si orang yang dia benci tadi, silakan bertemu, berhubungan, artinya komunikasi seperti biasa, bermaaf-maafan. Setelah itu dia dianjurkan untuk membayar denda. Udah begitu aja, gak ada masalah ya. Jadi masalah denda, masalah sumpah, insya Allah perkara dendanya tidak berat, tetapi harus dibayar. Kalau tidak dibayar denda itu kafarat, jatuhnya kita berdosa. Kita berdosa. Kenapa? Karena kita telah membawa nama Allah dalam sebuah perkara dan kita meremehkan nama Allah kalau kita tidak bayar denda ini. Justru denda ini sebagai penghormatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukum Allah. Kita menghargai ini hukum Allah. Allah sudah bilang, karena kalian membawa nama Allah bersumpah, maka kalian kena denda. Berbeda dengan janji. Kalau janji tidak membawa nama Allah, kalau itu urusannya adalah
innal ahda kana mas'ula. Kalian akan ditanya tentang janji kalian. Itu berdosa. Tidak ada kafarat. Kalau sumpah kita bawa nama Allah ada kafarat. Oleh itu, kita sebagai kaum muslimin sebaiknya kita tidak mudah bersumpah. Dan seandainya kita sudah bersumpah, maka kita bisa batalkan dengan cara seperti itu. Ya, baik bersumpahnya apapun, yang jelas melihat sesuatu yang lebih baik, maka tinggalkan. Contoh, saya bersumpah demi Allah, mulai besok saya akan berpuasa Senin Kamis, misalnya, walaupun nggak sahur, ya itu kan nggak bagus sumpah begitu. Itu nggak bagus sumpah begitu. Walaupun itu adalah amal soleh, nggak mungkin nanti kalau dia sakit, dia safar, dia kenapa-napa. Ya, jadi nggak baik. Jadi sumpah-sumpah seperti ini, seandainya dia lihat sesuatu yang lebih maslahat, silakan dibatalkan dan tinggal bayar kafarat. Kemudian Allah menutup ayat ini, kata Allah, wahfadhu aimanakum, jagalah janji-janji kalian, jagalah sumpah-sumpah kalian. Yakni janganlah mudah bersumpah. Ya, pelajarannya jangan mudah bersumpah. Jangan mudah bersumpah. Ya, kecuali benar-benar kita mau menjalankan sumpah itu. Kalau kita tidak sanggup menjalankan sumpah itu, jangan, nanti kita kena kafarat. Dan semakin banyak kita bersumpah kena kafarat, ini namanya main-main dengan sumpah. Tidak boleh seperti itu. Jadi jangan kita terlalu sering sumpah. Nah, sekarang bagaimana dengan seseorang yang bersumpah tapi hatinya sudah tahu dia bakal bohong, gitu ya. Saya berjanji, bersumpah demi Allah, saya akan menjaga amanah ini. Saya tidak akan mencuri, saya tidak akan zalim, saya akan berbuat adil kepada seluruh elemen di anggota organisasi saya ini. Misal, dia bersumpah. Kadang sumpah itu ditaruh Al-Quran pula di atasnya. Ini sebenarnya wallahu alam, setahu ana sih tidak ada syariat menaruh Quran ya, sumpah dengan lafaz. Dengan lafaz. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-yaminu huwa tahqiqul amri bi dzikri ismin min asma'illah aw sifatin min sifatihi. Jadi sumpah itu cukup dengan menyebut dengan lisan sesuatu perkara, saya pastikan, saya beriktikad untuk melakukan A dan B dengan menyebut nama Allah. Bisa dengan demi Allah, demi yang Maha Pengasih, demi yang jiwa saya berada di tangannya, seperti Nabi Muhammad sering dengar hadis, demi yang jiwaku berada di tangannya. Nabi sering begitu untuk menyampaikan sesuatu yang gaib biasanya, untuk diyakini demi Allah. Tapi Nabi berkatanya demi yang jiwaku berada di tangannya, untuk memastikan ini benar, berita benar. Ya, Nabi SAW seperti itu contohnya. Nah, lafaz-lafaz ini, barang siapa yang bersumpah dengan lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa taala, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, sumpah itu adalah menyebut, beriktikad dengan menyebut salah satu nama Allah atau sifat Allah. Contohnya tadi apa? Demi Allah, demi yang Maha Pengasih, demi yang Maha Penyayang, demi yang Maha Adil dan lain sebagainya, atau demi yang jiwaku berada di tangannya. Nah, jadi jika kita bersumpah seperti itu yang disebutkan oleh siapa tadi? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tetapi kita itu di dalam hati ingin berbohong, sudah tahu ingin berbohong, ya, sudah tahu ingin berbohong, maka sumpah kita disebut sumpah palsu atau ghamus, sumpah ghamus. Ya, jadi sumpah itu tidak perlu pakai Quran tadi karena memang hanya lafaz. Dan kalau kita bersumpah kemudian kita sudah tahu ingin berbohong, maka kita disebut dengan sumpah palsu dan kita terkena dosa besar. Kalau sumpah palsu, perlu enggak dia membayar kafarah? Kafarat tidak perlu. Ya, orang yang bersumpah palsu tidak perlu bayar kafarat. Jadi siapapun yang bersumpah palsu tidak perlu bayar kafarat. Nah, ini sampai di sini mengenai sumpah. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa didiskusikan atau ditambahkan. Fadhal. Kalau misalnya ada dua harga yang berbeda, bilangnya demi Allah hampir sama harganya seperti itu. Nah, itu padahal sebenarnya ada perbedaan sedikit tapi hampir sama. Misalnya 500 ribu dengan 547 ribu. Nah, dia yang mengatakan bahwa demi Allah harganya hampir sama dengan yang ini. Nah, itu termasuk sumpah kata.
Ya, baik. Jadi pedagang tuh sering bersumpah ternyata ya. Demi Allah ini untungnya cuma 1.000. Demi Allah ini nggak dapat untung. Ngapain jualan kalau nggak dapat untung? Ya, sering penjual itu bersumpah. Di antara sumpah penjualan, demi Allah harganya hampir sama. Sebenarnya kalau emang harganya benar hampir sama, nggak apa-apa. Memang hampir sama, nggak ada masalah. Nggak kena kifarat. Ya, nggak ada masalah. Kalau pedagang tuh biasanya sumpahnya 2, sumpah beneran atau sumpah palsu. Itu aja kalau pedagang. Beda dengan yang tadi yang nggak mau makan karena ada anaknya tidur tuh baru kena kifarat sumpah-sumpah begitu. Kalau pedagang cuma 2, apa tuh? Beneran dia berita benar, kayak Nabi bersumpah, ini saya kabarkan berita dari langit tentang gaib, berita benar, ya kan? Pedagang berita benar, harganya segini demi Allah 10.000. Ya pokoknya kalau ada pedagang sumpah seperti itu perlu dicurigai. Ya, dia bersumpah benar atau sumpah palsu. Pedagang cuma 2. Jarang pedagang sumpah yang itu, cuma 2 dia. Jadi kalau benar ya alhamdulillah, kalau bohong nggak perlu kifarat, tapi dia langsung kena sumpah ghamus, kena dosa besar. Dalam hadis Bukhari dari hadis Amr, al-kabairu al-isyraku billah wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Bunuh diri atau membunuh diri tanpa hak, kemudian syirik, kemudian sumpah palsu. Nauzubillah min zalik ya Syekh. Nauzubillah min zalik. Sumpah palsu, nauzubillah min zalik. Itu dosanya besar. Karena sumpah palsu, teman-teman, dia bisa bersumpah demi Allah di depan masyarakat. Itu sumpah dia, apalagi kalau dia saksi ya. Kalau antum bayangin, dia jadi saksi, dia bersumpah demi Allah. Antum bayangin ya, keputusan hakim apa jadinya? Makanya dosa besar orang yang bersumpah palsu itu. Dia bisa menentukan keputusan hakim dengan menyebut nama Allah. Kalau dia dusta itu subhanallah. Ya, hakim aja yang salah, yang berpihak sengaja membela yang zalim bisa masuk neraka. Ya apalagi yang bersaksi. Ini juga sama juga, langsung bisa masuk ke neraka kalau dia bersumpah palsu dengan sengaja. Termasuk pedagang sumpah palsu, hati-hati. Nauzubillahi min zalik. Wallahu alam. Naam. Kalau ada orang berjanji kalau saya berhasil kasih uang sekian ratus juta, itu janji, ya nggak apa-apa, itu janji. Pakai wallahi berarti sumpah namanya. Sumpah kan? Nah itu gampang. Kalau dia tunaikan, maka dia telah menunaikan sumpahnya. Kalau dia tidak tunaikan, kena ini. Ya, daripada saya bayar 100 juta mending. Iya. Ya itu, ya itulah bakhil itu namanya. Ya, itu bakhil. Ya. Sah, nggak ada masalah. Kan dia mau bayar, yang penting bayar kafarat, nggak mau rugi dia. Dia membatalkan sumpahnya. Sumpah itu nggak apa-apa, kan dia kan hak dia sebenarnya. Dia mau kasih nggak hak dia kan? Ya, yang penting dia tadi. Kalau dari awal dia hanya ingin mempermainkan kita, ya, saya akad nih, demi Allah, saya kalau sukses saya akan kasih Anda sekian ratus juta. Pinjemin saya tanah ini misalnya. Atau bantu saya dengan surat menyurat, kalau sukses demi Allah saya kasih antum 100 juta. Ada demi Allah. Kan kita tahu di hati dia. Kalau di hati dia busuk, pas udah mau sukses, aneh mau batalin sumpahannya. Itu urusan dia sama Allah. Tapi kalau dia sebenarnya jujur dari awal, insya Allah dia nggak akan batalin itu. Kalau dia batalin nggak ada masalah. Tapi apakah yang dia batalkan itu lebih maslahat atau mudarat? Jawabannya lebih mudarat di sini. Yang dianjurkan Nabi membatalkan sumpah pada hal yang lebih maslahat. Ini lebih mudarat, maka dia bisa jadi terkena hukum tadi, menipu, sumpah palsu di awal, begitu, kena hukum itu. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang itu. Nah, wallahu alam. Kalau nazar dengan sumpah, kalau sumpah pakai nama Allah, kalau nazar tidak, dia berjanji kepada Allah, kalau saya sukses saya puasa 3 hari. Nazar itu urusan kita sama Allah. Kalau sumpah biasanya kita sama sesama lah. Jadi kalau nazar, kita kalau dapat kebaikan kita bersumpah akan beramal soleh, itu nazar. Kalau dapat kebaikan, dapat rezeki, dapat anak, dapat apapun, kita berniat beramal soleh, itu nazar namanya. Nah, wallahu alam.
Dia tidak mencuri. Dia tidak mencuri. Ya. Dia tidak mencuri, tetapi yang di lingkungan lain tetap memukulinya dengan kondisi dia tidak percaya dengan nama Allah itu dan tetap melakukan aksi. Yang tidak percaya yang mukuli. Yang mukuli. Oke. Jadi kan nama Allah itu dia nggak percaya, dia tetap mukulin gitu. Hah. Di luar konteks akan dia melakukan atau tidak ya. Ya. Nah yang kedua, sekarang ini lagi Pertanyaannya apa di situ? Yang pertama. pertanyaan saya, dosa apakah yang orang-orang melakukan aksi tadi Yang memukuli. yang memukuli? Ah. Satu lagi, Ya dia dosa mukuli. Terus yang satu lagi dari zamannya sumpah pocong nih. sumpah pocong. Baca artikel, sumpah pocong itu dilakukan di dalam masjid. Dosa apa yang memfasilitasi orang-orang yang sekitar masjid untuk melakukan itu? Ustaz? Sumpah pocong prakteknya gimana? Saya nggak tahu. Cuma Ya, sumpah pocong itu syirik ya, akhi. Nggak ada itu sumpah pocong itu ya. Orang kalau nggak salah dibuat tidur, ya, dibuat pocong begitu, dikasih kain kafan seperti orang mati, kemudian ada sumpah-sumpah tertentu, syirik itu nggak ada seperti itu. Ada nanti bab mubahalah. Kapan-kapan kita bahas tentang mubahalah. Ya, kalau mau masalah saya benar Anda salah, bertengkar antara dua orang, itu nanti babnya bab mubahalah, bukan bab sumpah pocong, bukan bab sumpah ini. Ya, Anda nuduh saya nggak bersalah, kita berdua berdebat nggak ada habisnya, kita mau nih siapa yang benar, itu bisa ntar dengan mubahalah, bukan sumpah pocong. Sumpah pocong itu wallahu alam dari mana, ya, syirik itu. Nggak boleh orang dikafani belum mati, ya, kecuali buat belajar doang. Ini buat wallahu alam. Ada lagi? Kalau yang pertama, dia tidak yakin dengan demi Allah ya, kasihan juga tuh. Jadi dia tidak mencuri. Kalau dia mencuri dipukulin tuh urusan dia ya. Udah demi Allah saya nggak mencuri demi Allah, padahal mencuri ya itu dia udah salah, udah bohong, dipukuli ya udah rasain aja. Ya, cuman emang orang yang memukuli apabila dia memukul dengan alasan yang tidak pasti, jelas namanya zalim. Jelas namanya zalim. Kalau dia memukuli dengan alasan ini orang mencuri, itu juga bisa terkena zalim. Karena orang yang mencuri tidak boleh dipukul, tapi diambil, ditangkap, misalnya kalau Islam ya dipotong tangan atau diserahkan kepada kepemimpin, yakni polisi. Jadi orang yang memukuli pencuri dengan sengaja, dengan emosi, itu kena kezaliman di situ, memukuli orang yang tidak memukul, dia hanya mencuri. Harusnya tidak seperti itu, tapi dibawa ke yang berwajib. Saya alhamdulillah kalau ada orang pencuri yang ketemu saya nggak pernah ikut mukul. Ya, saya tahu orang-orang tuh kesel, yang berani mukul satu, yang lain ikut-ikutan, duk gitu, nyuri-nyuri pakai kaki, nanti dia mundur gitu, ikut-ikutan yang lain. Yang paling berdosa tuh yang pertama ngajarin mukul, dia akan kena dosa. Betul, iya nggak boleh dia, walaupun dia mencuri nggak boleh dipukul. Itu walaupun kita jengkel, tapi nggak boleh dipukul. Serahkan kepada yang berwajib. Gitu, wallahu alam. Sudah ya, jam 1 lewat. Ya, terakhir. gimana kalau misalnya di samping kita berjanji dengan Allah, kita juga memberikan jaminan, misalnya kalau saya bohong, saya mau mati misalnya, sumpah-sumpah yang kayak gitu. Kalau saya bohong saya mati, itu nanti mubahalah. Kalau mubahalah ada itunya. Demi Allah kalau saya bohong begini-begini, itu nanti babnya mubahalah. Ya. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas. Wallahu a'lam, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.